Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Aisyah di materi IPA semester 1. Sekarang kita bahas tentang gaya dan gerak. Kita bahas dulu apa itu gerak. Gerak berdasarkan keadaannya, ada yang nyata dan ada yang semu. Gerak berdasarkan lintasannya, ada yang lurus, ada yang melingkar, dan ada yang parabola. Nah, gerak berdasarkan lintasan ada yang lurus kan ya. Nah, yang lurus ini ada yang GLB, ada yang GLBB, gerak lurus beraturan, atau GLBB itu gerak lurus berubah beraturan. Nah, gerak lurus beraturan atau GLB itu kecepatannya tetap. Sedangkan gerak lurus berubah beraturan percepatannya tetap, gerak ada GLBB dipercepat dan ada GLBB diperlambat. Itu ya gerak ya. Terus kemudian kita bahas tentang gaya. Gaya itu merupakan tarikan atau dorongan. Gaya itu merubah arah, kecepatan, dan bentuk. Gaya juga ada macam-macam, ada gaya gesek, gaya gravitasi, gaya berat, dan gaya normal ya. Sekarang kita bahas pengertian gerak. Suatu benda dikatakan bergerak terhadap suatu titik acuan jika jarak atau posisi antar keduanya berubah. Misalnya kayak gini. Ini kamu di sini. Terus kamu berpindah ke sini. Artinya ini kan kamu berubah posisi dari titik acuan. Ini titik acuan kamu, terus kamu berpindah posisi ke sini. Artinya kamu itu bergerak. Ya. Lanjut. Gerak selalu bersifat relatif. Contohnya kayak gini. Nadia sedang berada di dalam mobil yang melintasi seorang pengamat yang sedang berada di tepi jalan raya. Pengamat di tepi jalan raya melihat bahwa Nadia sedang bergerak bersama mobil ke sebuah kota. Nadia yang sedang berada di dalam mobil akan melihat bahwa pengamat bergerak dengan arah yang berlawanan dengan arah gerak Nadia. Ya, menurut si Nadia, pengamat itu bergerak. Tapi menurut pengamat, Nadia yang bergerak. Kayak gitu ya. Jadi gerak selalu bersifat relatif. Jadi gerak benda bersifat relatif tergantung pada pengamat dan titik acuan yang dipergunakan. Lanjut. Jenis-jenis gerak. Suatu benda dapat melakukan beberapa gerak. Kamu sedang berjalan-jalan di muka kelas, di saku bajumu ada pena. Sambil berjalan tersebut, lempar dan tangkap lalu lagi penghapus papan tulis berulang-ulang. Pada peristiwa di atas, pena tidak bergerak terhadap kamu karena jarak dan posisi pena terhadap kamu tetap. Kamu dapat dikatakan melakukan suatu macam gerak, yaitu gerak terhadap dinding kelas. Penghapus dapat dikatakan melakukan dua macam gerak. Gerak pertama terhadap gerak semu, gerak kedua terhadap dinding kelas. Nah, itu contohnya ya. Gerak merupakan gerak menurut keadaan benda. Ada gerak yang sebenarnya dan ada gerak semu ya. Yang pertama, gerak yang sebenarnya adalah gerak suatu benda yang diakibatkan oleh perubahan jarak dan atau posisi terhadap titik acuan. Ya, misalnya tadi kamu di sini, terus kamu berpindah ke sini. Nah, itu merupakan gerak sebenarnya karena kamu berpindah dari titik acuan. Ini kamu berpindah dari titik acuan yang ini ya. Nah, terus gerak semu adalah gerak suatu benda yang sebenarnya diam, namun pengamat teramati bahwa benda tersebut seolah-olah bergerak. Gerak semu ini biasanya diakibatkan oleh karena keadaan pengamat yang sedang berada dalam suatu sistem yang bergerak.
Contoh gerak semu. Pada saat kita naik bus, pohon-pohonan di tepi jalan seperti bergerak berlari meninggalkan kita. Padahal sebenarnya yang bergerak adalah bus di mana kita sedang berada di dalamnya. Sering banget ya kita alami kalau kalian lagi naik mobil, kalian bisa lihat, ih kok pohonan bergerak padahal dia itu diem. Nah, itu yang disebutkan gerak semu. Gerak menurut bentuk lintasan. Ada gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Gerak lurus, gerak dengan lintasan lurus. Gerak melingkar, gerak dengan lintasan berbentuk lingkaran atau bagian dari lingkaran. Gerak parabola, gerak dengan lintasan berbentuk parabola. Dan ada juga gerak tidak beraturan, gerak dengan lintasan tidak beraturan. Nah, sekarang kita lanjut ke kelajuan dan kecepatan. Nah, di sini ada jarak dan perpindahan ya. Jarak dihitung seberapa jauh benda itu telah bergerak setelah meninggalkan titik acuan sebagai posisi awal. Kalau perpindahan adalah seberapa jauh benda tersebut berpindah dihitung dari titik awal acuan. Tanpa memperhatikan bentuk lintasan diukur dengan menarik garis lurus dari posisi awal dan posisi akhir benda. Contohnya gini. Ini kalian nih, ini rumah kalian, ini sekolah. Nah, kalian untuk ke sekolah lewatin apa aja sih? Kalian lurus, terus belok, terus lurus lagi, terus belok ke kanan, terus lurus lagi, terus belok ke kanan. Nah, baru kalian sampai ke sekolah. Nah, mana yang disebut jarak? Jarak adalah seluruh lintasan dari titik awal sampai titik akhir. Ini titik awal kalian, rumah kalian nih. Di sini sekolah, titik akhir kalian. Nah, seluruh lintasan itu disebut jarak. Dari sini ke sini ke sini ke sini ke sini ke sini itu merupakan jarak. Ya. Jadi jarak itu apa? Seluruh lintasan dari titik awal sampai titik akhir. Nah, kalau perpindahan apa? Jadi dihitungnya itu dari titik awal sampai titik akhir ditarik garis tengahnya aja. Nah, ini merupakan perpindahan. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kita bahas kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak dalam setiap satuan waktu. Rumusnya V sama dengan S per T. V-nya itu kelajuan, satuannya itu meter per second ya, meter per second. S-nya itu jarak, satuannya M. T itu waktu, satuannya second. Atau simbolnya S. Sekarang kita bahas kelajuan dan kecepatan. Kelajuan merupakan jarak setiap satuan second. Nah, rumusnya ini, V sama dengan S per T. Kecepatan merupakan perpindahan setiap satuan second. Jarak panjang lintasan yang ditempuh dalam satuan. Perpindahan perubahan kedudukan dalam waktu tertentu. Jadi untuk kecepatan ini ya, jumlah jarak dibagi jumlah waktu. Kelajuan tetap. Kelajuan gerak tiap bagian jarak ditempuh dalam waktu yang sama. Kelajuan rata-rata bergerak menempuh jarak tertentu, tiap bagian tidak ditempuh dalam waktu yang sama. Kelajuan merupakan besaran skalar, nilai besar dan satu satuan. Kecepatan merupakan besaran vektor dan ada arahnya. Nah, di sini ada contoh soal sebuah mobil berjalan dengan kelajuan 10 meter per second melintas dari Bogor menuju Puncak. Perjalanan ditempuh dalam waktu 2 jam. Berapakah jarak antara Bogor dan Puncak? Nah, kita sudah mengetahui bahwa ini V sama dengan 10 meter per second ya. Melintas dari Bogor menuju Puncak, perjalanan ditempuh dalam waktu 2 jam. Berarti
T-nya sama dengan 2 jam. 2 jam sama dengan 7200 second ya. Jadi T-nya ini diubah dulu jadi second. Karena apa? Karena satuan dari second itu, satuan dari waktu itu adalah second ya. Terus kita masukin ke rumusnya. Kan rumusnya V sama dengan S per T. Tapi yang ditanya itu apa? Jaraknya ya, S-nya ya. Berarti kita pakai rumus segitiga. Ini V di sini, S per T. Berarti kalau yang ditanya S, V kali T. Berarti S V kali T. V-nya berapa tadi? V-nya 10. T-nya sama dengan 7200. Berarti hasilnya 72.000 ya. 72.000 meter ya. Atau kalau dirubah jadi km, 72 km. Kayak gitu. Nah, contoh lagi ini. Di sini ada A melangkah ke arah kanan sejauh 100 meter. Sejauh 100 meter. Kemudian kembali ke arah kiri. Kembali ke arah kiri berarti ya 50 meter. Dalam waktu 25 second. Nah, kita hitung kelajuannya. Kalau kelajuan kan jarak V sama dengan jarak S per T. Kalau jarak itu kan dihitung seluruh lintasan ya. Berarti 100, kan dia tadi ke kanan itu 100, terus ke kiri, balik lagi ke kiri 50. Berarti 100 tambah 50 sama dengan 150. T-nya berapa? Waktunya berapa? 25 second. Hasilnya 6 meter per second ya. Itu merupakan kelajuan. Nah, kalau kecepatan itu kan perpindahan dibagi waktu. Nah, kalau perpindahan kan jadi dia seluruh lintasan itu 100, terus dia balik lagi 50. Berarti perpindahannya berapa? Berarti perpindahannya 100 diambil 50 sama dengan 50. V sama dengan sigma S dibagi sigma T. Berarti berapa? 50 dibagi 25 sama dengan hasilnya 2 meter per second. Kayak gitu ya. Nah, sekarang ada 4 soal, tolong dikerjakan. Catatan dan tugasnya dikumpulkan via Google Form. Udah sampai sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.